Hamas menyatakan kesiapannya untuk kembali mengikuti perundingan jika bantuan kemanusiaan benar-benar diterima oleh rakyat Palestina di jalur Gaza. Mereka menegaskan negosiasi tidak akan berarti selama warga masih mengalami kelaparan parah. Pernyataan itu disampaikan Hamas pada Kamis 31 Juli 2025, menanggapi keluarnya delegasi Israel dari meja perundingan di Doha, Qatar. Hamas menyebut kelaparan di Gaza telah mencapai titik krisis dan mengancam lebih dari 2 juta jiwa. Mereka meminta dunia internasional segera mengambil langkah untuk menghentikan pembunuhan massal oleh Israel. Hamas juga meminta pasokan makanan dikirim tanpa syarat dan dengan jaminan perlindungan terhadap warga. Menurut laporan Al Jazeera, Israel terus memberlakukan pengepungan terhadap Gaza, menyebabkan krisis pangan dan bencana kelaparan yang ekstrim. Seorang mantan tentara Amerika, Anthony Aguilar, mengungkapkan kisah memilukan saat bertugas di Gaza tentang seorang bocah Palestina, dikutip Jumat 11 Juli 2025. Aguilar kini menjadi petugas keamanan dalam distribusi bantuan kemanusiaan yang didukung Amerika dan Israel. Dalam kesaksiannya, Aguilar menceritakan pertemuan dengan seorang anak laki-laki bernama Amir. Bocah berusia 5 tahun itu berjalan sejauh 12 km demi mendapatkan makanan dari pos bantuan di Gaza. Amir tiba dalam keadaan mengenaskan. Tubuhnya kurus, bertelanjang kaki dan pakaian yang ia kenakan mudah terlepas karena terlalu longgar. Ia hanya mendapatkan setengah karung beras dan kacang dari sisa-sisa bantuan yang terjajar di tanah. Aguilar mengatakan bahwa Amir sempat mencium tangannya dan mengucapkan terima kasih sebelum kembali berjalan ke arah kerumunan warga lainnya. Tak lama kemudian, kerumunan tersebut diserang secara brutal. IDF diduga menembaki kerumunan pencari bantuan. Banyak warga sipil yang menjadi korban, termasuk Amir yang gugur di tempat. Aguilar menyebutkan pengalaman ini sebagai gambaran nyata penderitaan rakyat Gaza akibat blokade dan konflik berkepanjangan. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, jumlah total pencari bantuan yang tewas di dekat lokasi distribusi bantuan meningkat menjadi 1.239 orang dan lebih dari 8.000 orang luka-luka. Pemerintah Gaza menyatakan bahwa lebih dari 100.000 anak, termasuk 40.000 bayi di bawah usia 1 tahun, berada dalam kondisi kritis akibat kelangkaan susu formula dan suplemen gizi. Pernyataan itu disampaikan Sabtu 26 Juli 2025. Mereka menggambarkan kondisi ini sebagai bentuk pembantaian perlahan akibat blokade total Israel. Semua akses bantuan, termasuk susu untuk bayi dan anak-anak, tertutup sejak pengepungan dimulai. Banyak ibu terpaksa memberikan air putih kepada bayinya karena tidak memiliki alternatif lain. Di sisi lain, fasilitas kesehatan kewalahan menangani lonjakan anak dengan gizi buruk. Data Otoritas Kesehatan Gaza mencatat sedikitnya 122 kematian akibat kelaparan. Sebanyak 83 di antaranya adalah anak-anak yang tidak mendapatkan nutrisi dasar. Pemerintah Gaza meminta agar perbatasan dibuka tanpa syarat dan mendesak masuknya susu serta suplemen. Mereka juga menganggap blokade ini sebagai bentuk kejahatan perang. Desakan internasional terus meningkat, namun Israel tetap memperketat blokade dan menolak seruan gencatan senjata dari berbagai negara serta organisasi internasional. Konflik di Gaza telah menewaskan lebih dari 60.000 warga Palestina sejak Oktober 2023. Mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak. Mahkamah Pidana Internasional telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant, atas tuduhan kejahatan perang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.